Selamat pagi sahabat Dokar, sahabat dokter Sekar Kamuyang dan karyawan Sekar Kamuyang. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Hari ini, hari Jumat, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa, ya. Sudahkah hari ini kita memberikan senyuman dan kebaikan untuk sesama kita? Dan sudahkah kita melaksanakan protokol 5M di era pandemi ini? Dua hal ini mudah-mudahan akan menjadi budaya kita dalam keseharian kita, sehingga imunitas kita meningkat, iman kita terpelihara, sehingga kita juga aman secara fisik dan sosial, dan akhirnya kita bisa berkata amin untuk semua kehendak Tuhan meskipun di era pandemi COVID-19 ini. Hari ini narasumber saya yang luar biasa adalah Dr. Haji Indiarsa, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi Dr. Hendy, apa kabar? Pagi Buka, salam sehat Buka. Kabarnya bagaimana nih dok? Alhamdulillah baik. Asik Sehat ya. selalu. Sehat selalu ya. Jadi sehat selalu, semangat selalu dan tetap bersuka cita meskipun di era pandemi COVID-19 ini. Betul Buka. Hari ini dok, saya ingin berbincang-bincang tentang Ya. layanan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Sekar Kamuyang. Siap. Layanan ini menjadi layanan unggulan juga di Rumah Sakit Sekar Kamuyang. Nah, kira-kira dok, dulu kan kita mengenal dokter spesialis rehabilitasi medik. Ya. Kalau sekarang kan istilahnya spesialis KFR Ya. atau kedokteran fisik Fisik. dan rehabilitasi. Ya, betul. Atau disebut juga fisiatri ya dok ya. Fisiatri. Fisiatri. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi Ya. silakan apa itu SPKFR dan layanan rehabilitasi medik seperti apa yang dilakukan di Rumah Sakit Sekar Kamuyang. Ya. Silakan dok. Baik Buka. Jadi memang ini spesialis ini baru ya di Indonesia pun. Jadi banyak yang belum mengenal gitu ya. Orang rumah sakit pun banyak yang belum mengenal ya Buka ya. Betul. Apalagi yang awam gitu ya. Jadi memang dulu ini gelar kami ini SPMM ya, mungkin itu yang dikenal masyarakat ya, spesialis rehabilitasi medik gitu ya. Tapi dengan berkembangnya zaman ilmu pengetahuan di luar negeri itu disebutnya physical medicine and rehabilitation ya. Jadi di Indonesia kan menjadi kedokteran fisik dan rehabilitasi KFR. KFR ya. Ini baru dipakai mulai tahun 2010 ya. Jadi baru ya 10 tahunan ya, baru berjalan 10 tahunan. 10-11 tahun ya dok ya. Nah dibanding dengan spesies lainnya seperti dalam internet benda itu kan orang sudah hafal betul ya. Memang kami ini ya itu perlu selalu untuk disosialisasikan ke masyarakat ya, untuk bahwa ada loh bagian ilmu kedokteran yang menangani ini ya, spesialis fisik dan rehabilitasi. Kenapa diubah begitu? Karena ternyata kami ini tidak hanya menangani pasien yang kronis ya, kayak stroke yang sudah lama ya, Iya betul dok. atau pasien anak yang cerebral palsy ya, yang sudah bertahun-tahun. Ternyata kita juga menangani pasien-pasien yang pada fase akut ya, seperti cedera olahraga ya, pasca operasi gitu ya. Itu kan masih fase akut, ternyata kita bisa menangani itu, sehingga dipakailah istilah itu ya, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ada fisiknya, fase akut, dan rehabilitasi untuk pasien yang kronis gitu ya. Jadi kami ini menangani masalah diagnosis ya, diagnosis medis dan fungsional. Kita harus ada dua diagnosis ya, medisnya apa, fungsionalnya apa gitu ya. Kemudian kita menentukan penata laksanaan ya, evaluasi ya. Jadi untuk penanganan terutama pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi ya, dan disabilitas ya, baik fisik maupun disabilitas kognitif ya. Itu mungkin gambaran secara globalnya gitu ya, secara umumnya mengenai apa itu SPKFR atau fisiatri ya. Itu bukan untuk mengenai tadi ya, yang terbuka apa itu SPKFR. Baik. Betul dok, seperti yang dokter bilang, katanya memang rehabilitasi medik ini mungkin
kurang dikenal masyarakat karena ternyata istilah spesialis KFR sendiri memang baru ada 2010 ya, ya berarti kurang lebih 10-11 tahun. Memang itu untuk orang awam, untuk orang intern rumah sakit sendiri memang kadang-kadang pelayanan rehabilitasi medik ini seperti saya ya dok ya, kadang-kadang pasien-pasien yang datang itu misalnya sampai sudah kenal dengan orang-orang yang berada di pelayanan rehabilitasi medik, mau ke Om Martin katanya, kalau nyari Om Tia ya, ke Om Alfon untuk terapi bicara, untuk terapi okupasi, untuk juga ke Teh Ria untuk anak-anak yang membutuhkan fisioterapi. Jadi memang ternyata yang saya lihat itu meskipun memang saya belum mengenal semua, rehabilitasi medik ini cakupannya luas ya dok ya. Betul. Nah kira-kira dok, kasus seperti apa yang dilayani di Sekar Kamuyan ini di dalam pelayanan rehabilitasi medik dok? Baik bukan. Mungkin saya cerita dulu ya, ini bagian rehabilitasi medik itu seperti apa ya. Kita ini bentuknya tim bukannya. Jadi tidak bisa saya bekerja sendirian ya. Tidak bisa misalnya nanti terapi saya bekerja sendirian. Kita saling mengisi gitu ya. Jadi kami ini di sini ya, di rumah sakit kita sudah ada fisioterapi 2 orang ya, yaitu Pak Aris Kurniawan dan Ibu Ria Yuniardini ya. Jadi fisioterapis ada 2 ya dok ya. Kemudian ada okupasi terapis ya, ini Pak Alfonsus Iman Sudrajat ya. Jadi untuk terapi okupasi ya. Kemudian ada terapi bicara ya. Nah, ini Martinus ya, dia ya. Iya. Nah, yang sebut terkenal di anak-anak terutama Om Martin, Om Dokter kan mau ketemu Om Martin gitu. Karena saking itu ya, saking dekat dan terlihat keras ya. Ya karena kita itu harus tadi ya. Jadi bagian kita ini habit ini kita bekerja berdasarkan psikososial ya, berdasarkan medis ya, kemudian edukasi ya. Jadi kayak untuk anak mungkin banyak bermainnya ya, karena kita harus membangun rasa nyaman ya pada pasien-pasien kita, terutama anak-anak ya. Karena dengan mereka merasa nyaman, mereka akan merasa di rumah sendiri gitu ya. Jadi mereka enak bermain gitu ya, dekat dengan kita, sehingga program yang kita terapkan akan lebih mudah ya mereka tangkap gitu ya. Karena kita membangun hubungan tadi ya, hubungan secara kekeluargaan tadi ya. Jadi keakraban antara terapisnya dan pasiennya itu sangat baik gitu ya. Sehingga tadi pasien anak pun kalau dia datang ke macam dia nggak takut. Biasanya kan pasien anak kan takut, dia nangis-nangis. Mereka malah pengen ke sana, pengen cepat-cepat masuk gitu ya. Ya. Sedangkan kita ini terutama masa pandemi ini ya, kita harus membagi rasanya supaya tidak terlalu padat ya. Sehingga pasien terutama anak itu kita bagi per jam ya. Ada jam-jamnya mereka sudah kita jadwalkan, jam 7 siapa yang sudah datang duluan, jam 8 siapa, sehingga tidak terjadi penumpukan di situ ya. Terutama pasien anak itu kan mereka tidak bisa nunggu lama ya. Jadi kita harus atur supaya mereka datang sesuai jamnya, sehingga mereka nggak nunggu lama gitu. Jadi diperhatikan sampai segitunya ya dok. Apalagi anak-anak itu kan gampang bete ya. Kalau mereka lapar juga bete, kalau mereka pengen tidur juga bete, apalagi nunggu lama bete ya. Berarti udah ada penjadwalan ya dok ya, untuk mengantisipasi semua ini. Ya kita menyesuaikan dengan situasi pandemi ini ya, sehingga kita sirkulasi udara supaya terapis kita pun ya tetap terjaga gitu ya dari kesehatannya ya, sehingga tidak terpapar virus ini. Sehingga kita harus mengatur betul supaya ya tadi tidak jadi numpuk ya. Apa yang juga kita perhatikan gitu ya, selalu kita ingatkan ya, jangan lupa masker. Atau kalau terapi bicara nggak bisa pakai masker, dia harus ada kelihatan kan bicara gerak bibir ya dok ya. Sehingga kita sekarang udah pakai face shield aja itu supaya tetap kelihatan gitu kan. Itu kan sulit ya. Iya. Tapi kalau pakai masker gini kan kita mukanya nggak kelihatan gitu ya.
tadi ya senyum-senyum, kita nggak bisa senyum. Tapi kan kelihatan dok dari bahasa tubuh yang lain, dari gestur yang lain. Kalau orang sebut dengan orang senyum kelihatan ya. Tapi untuk terapi bicara pengecualian karena ada gerak bibir yang harus dievaluasi ya dok ya. Berarti dok untuk seorang terapis itu memang membutuhkan keterampilan yang harus bagus, terus interaksi yang bagus ya, kemudian sikap simpati gitu ya seperti ini profilnya gitu ya. Simpati, ramah ya, terampil dalam komunikasi dan berinteraksi. Harus betul ya. Kadang-kadang kan sulit itu. Betul ya. Jangan kan pasien dewasa pun kadang-kadang sulit ya untuk kita mengedukasi ya. Ya kan masih sakit tapi ya kebiasaan dia kan masih dilakukan ya sulit kan. Ya kita perlu kesabaran kita. Kalau kita mau ini salah nih ya nggak bisa gitu kita menyalahkan. Jadi kita perlu kesabaran ya. Kemudian tadi ini saya cerita mengenai tadi ya Bapak ya, ada fisioterapis ya, kita punya 2 orang ya, Pak Aris dan Mulia. Ini pun untuk supaya penanganannya lebih baik, saya bagi itu khusus untuk yang dewasa dan khusus anak ya, karena nangani fisioterapis anak tuh nggak gampang. Iya betul. Perlu jiwa hubungan yang tinggi gitu ya, sehingga bisa dekat sabar gitu kan, karena anak tuh nggak bisa gitu datang terus nggak bisa. Kita tunggu dulu, semua main dulu ya, enjoy dulu, baru kita tangani gitu ya. Kalau kita maksain dia malah menolak, nangis, nggak akan bisa kita masuk gitu ya. Sehingga kita harus sabar menunggu gitu ya. Nah itu, jadi kita bagi 2 untuk dewasa sendiri gitu ya, untuk anak sendiri supaya tadi waktu pun jadi efektif dan efisien ya. Dan juga kita punya okupasi terapi yang tadi dibicarakan ya. Okupasi terapi ini itu dia lebih ke fungsional sehari-hari ya, ke ADL ya, aktivitas sehari-hari daily living atau bahasa Indonesia AKS ya, aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi AKS-nya ini yang dia lebih fokus ke situ ya, terutama mengenai tangan mereka ya. Fungsi tangan ini bagaimana? Kan ada yang kita bisa di manual activity, 2 tangan bisa aktif, tapi ada pasien nggak bisa kan? Kayak 1 tangan ada kiri aja. Nah, kita harus mengembalikan fungsi itu semaksimal mungkin ya. Karena kalau di pasien kami itu pasien kronis kan banyaknya ya. Itu kita mungkin tidak bisa mengembalikan ke asal ya. Jadi kita lebih ke bagaimana supaya fungsionalnya bisa kembali semaksimal mungkin, semaksimal mungkin ya, sehingga bisa mandiri ya dok. Ya itu tujuannya kita pasien kita itu bisa mandiri ya, tidak tergantung ke orang lain terus. Gitu. Terus satu lagi terapi bicara ya. Terapi bicara pun ini ada 3 dia tugasnya ya. Dia sebagai untuk mengenai gangguan komunikasi ya, gangguan bicara atau gangguan menelan ya. Jadi gangguan komunikasi, gangguan bicara dan gangguan menelan itu berarti dilakukan oleh terapis terus bicara ya. Jadi banyak kan terapis kan cuma ini masalah gangguan bicara enggak, ya ada komunikasi ya. Komunikasi itu kan kalau bicara kan, kalau kita bicara kan bisa searah, kita bicara sendiri gitu kan bisa. Iya, betul. Tapi komunikasi itu kan 2. Iya betul. Antara 1 orang ke 1 atau 2, 3 orang lainnya. Ya. Katanya komunikator, jadi ada timbal balik ya. Ya. Itu komunikasi. Kalau bicara kan secara individu. Ya. Iya betul. Satu lagi menelan. Ternyata gangguan menelan itu bukan hanya pasien stroke aja, pasien anak pun banyak. Ya. Ada dari lahir itu nggak bisa menelan, jadi pakai selang terus ya. Oh iya dok, pantesan kadang-kadang saya melihat ada yang secara rutin diganti selang atau sonde ya. Iya. Ada tuh pasien kami itu dari lahir sampai umur 2-3 tahun masih ya, gitu ya. Tapi alhamdulillah umur 2 tahun dia sudah mulai lepas sonde, gitu. Jadi ternyata gangguan menelan ini penting ya, karena menentukan gizi ya dan kehidupan dia selanjutnya. Ya, berarti menentukan kualitas kedepannya dok ya, dari gizi dan akhirnya pertumbuhan dan perkembangannya ya dok ya. Udah mengenai alat-alat pun sudah kita sediakan. Di kita sudah cukup
ya lumayan lah ya untuk standar pelayanan rehab medik itu kita sudah sesuai dengan standar lah ya. Seperti tadi juga mengenal kita sudah punya alatnya vitalsin ya itu untuk melatih otot-otot menelannya gitu ya. Untuk terapis kita sudah cukup banyak ya, itu alat-alatnya. Ini apa untuk kondisi panas kita punya IR, punya ABD gitu ya, punya US, kita punya laser, punya tes ya, untuk yang terapi kelistrikan ada ESS ya. Untuk yang traksi kita pun punya, dan untuk anak pun kita sudah menyediakan tempat yang cukup cukup ideal lah ya. Iya. Ya jadi kan anak kan harus berwarna ya, itu dulu berwarna. Betul. Seperti pelangi ya. Dok, ya? Jadi warna itu menentukan kenyamanan gitu ya. Jadi kalau anak itu kita harus warnanya harus mencolok. Betul gitu ya. Kuning. Harus banyak warna-warni di rehabilitasi medik ya. Ya, sehingga saya itu merasa gembira gitu sih. Jadi meningkatkan mood mungkin ya gitu ya. Jadi membaik gitu ya, cerah gitu ya. Itu salah satu fungsinya gitu ya. Maka kalau untuk anak kita perlu berwarna, nggak mau apa putih gitu kan. Itu kan jadi situasinya ya kan kurang nyaman. Terus lagi kita punya untuk latihan ada sepeda gitu, sepeda statik apa untuk leg cycle ya untuk kaki, untuk kanan cycle kita punya untuk latihan jalan kita punya, ada anak tangga ya, ada trampolin, cukuplah ya untuk kita melayani customer rehabilitasi gitu ya, baik itu dewasa maupun anak. Berarti memang dibutuhkan dari personalnya sendiri, dari keterampilan dalam berkomunikasi, berinteraksi ya Dok ya. Kemudian dari lingkungan, dibutuhkan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang homey ya, seperti di rumah sendiri, sehingga anak mau diajak kerjasama ya, meskipun kalau anak-anak kan nggak bisa kerjasama secara verbal bahwa kamu harus mau loh kerjasama. Jadi dari pihak kitanya yang memfasilitasi itu dan lingkungan ya. Dan juga yang penting adalah sarana dan prasarana tadi ya. Jadi alat-alat yang memadai gitu dalam pelayanan. Yang nyaman itu menjadi kombinasi yang yang menguntungkan ya, baik buat kita maupun pasiennya. Baik. Kalau untuk kasus-kasusnya Dok, ini kan berarti kalau yang saya dengar pelayanan rehabilitasi medik ini kriteria pasiennya ternyata benar-benar dari bayi baru lahir, remaja kayak saya gitu ya, dewasa, orang tua, remaja kolot, sampai istilahnya manusia usia lanjut ya, itu yang pertama. Kemudian laki-laki, perempuan ya, dan ternyata luar biasa di sana itu kriteria pasien yang paling luas itu sepertinya rehabilitasi medik. Kan misalnya contohnya kalau dokter spesialis anak ya, hanya anak-anak di usia misalnya 14 tahun ke bawah ya, ternyata di rehabilitasi medik itu kan sampai usia 18 tahun. Jadi Dok, kasus-kasus apa saja yang banyak ditangani di pelayanan rehabilitasi medik Rumah Sakit Sekar Kamulyan Dok? Ya baik Dok. Ya tadi seperti Bu Ka sampaikan, kita dari anaknya bayi baru lahir sampai ke kakek nenek usia lanjut. Usia lanjut ya, mulan. Ya. Dari anak dulu ya, kita dari bawah dulu ya. Ini kasusnya cukup banyak ya. Baik itu memang bawaan lahir ya, cacat bawaan, atau ada gangguan jantung lah, ada tadinya anak normal tiba-tiba sakit ya, kejang, atau kena meningitis ya. Tadi bisa duduk jadi nggak bisa lagi gitu ya. Jadi kasusnya cukup banyak juga di anak itu, bukan hanya malformasi ya, itu kan memang gangguan saat dia lahir maupun ya saat dia tumbuh ya, sampai umur 2 tahun. Jadi kalau ada gangguan di otak sebelum umur 2 tahun, risiko anak itu kena CP besar, jadi besar gitu ya. Dan juga ada gangguan genetik yang Down syndrome gitu ya. Kalau hipotorik kongenital itu kan juga mereka menjadi terganggu ya pertumbuhan dan perkembangannya gitu ya. Ya gangguan jantung kan ada ya, gangguan dari katup jantung ya, dari lahir gitu ya. Sehingga ini anak-anak ini
kan ini akan tumbuh menjadi usia prasekolah, remaja, ya. Dan itu pun harus kita kawal terus gitu. Karena tahapannya bukan, makanya nanti sebenarnya tim kita itu kurang lengkap karena kita belum ada psikolog, ya, belum ada petugas sosial medik, ya. Karena tadi kita contoh panjang, ya. Tadi dari lahir sampai di prasekolah ke remaja kita harus ikuti, ya. Ya karena umur 4 tahun sebelum prasekolah kita harus tes IQ. Nih, anak ini dia mampu didik atau mampu latih, ya. Ya gitu kan kita harus menentukan juga. Dan sampai anaknya tidak mampu untuk sekolah umum dipaksakan di sekolah umum, ya. Kasihan anaknya akan ketinggalan terus. Gurunya pun kasihan akan repot, ya. Jadi umur 4 tahun kita sudah mulai itu, mulai ada screening, gitu ya. Ini anaknya gimana? Nah kita perlu kerjasama dengan seorang psikolog, ya. Nanti setelah usia remaja pun kita harus cermati juga, waspada juga. Benar untuk pasien CP, ya, sebuah palsi yang ada gangguan dari tangan kakinya, ya, terutama anak perempuan. Dia kalau cara menstruasi bagaimana? Karena ada beberapa pasien saya yang ini kakinya ini nggak bisa buka gini terus, ya. Bayangkan kalau dia menstruasi, ya. Iya. Nanti higienisnya gimana, kan untuk bau segala macam. Saya pernah punya pasien itu waktu di Bandung sampai operasi, ya. Karena kita harus membuka ini, ya, si ototnya yang kaku tadi, dioperasi, dipotong, maksudnya diperpanjang, gitu, ya, supaya dia bisa buka lagi, sehingga kita bisa bersihkan itu organ vitalnya, gitu. Seperti itu bukanya. Kenapa kita perlu ikuti mereka, karena kasihan, ya. Nanti kalau udah remaja bagaimana, udah dewasa gimana, dia mampu kerja atau tidak, ya? Atau dia akan menjadi beban orang tuanya terus. Ya tadi ini sampai orang tua. Dan untuk yang tidak ada masalah di kecil itu kan banyak, ya. Dan sudah olahraga lah, yang jatuh lah, sehingga tulang belakangnya bengkok, ya, skoliosis. Ya itu juga pun harus kita tangani, ya. Karena ternyata banyak juga yang skoliosis nggak ketahuan umur 18 tahun dan sudah tengah, kita nggak bisa koreksi lagi. Untuk skoliosis ini kita efektifnya umur 12 tahun sampai 18 tahun usia yang bisa kita tangani, gitu, ya. Jadi sedini mungkin diketahui akan lebih baik, gitu, ya. Dan nanti akan terus sampai usia pertengahan, ya, 40 tahunan. Nah mulai loh penyakit degeneratifnya muncul, ya, seperti osteoartritis, ya, itu atau rematik artritis muncul, ya, di usia 40 tahun, terutama wanita, ya. Nah kenapa banyak di kami ini pasien perempuan, ya, karena perempuan itu akan lebih cepat terkena, ya, lebih dini, ya, daripada laki-laki. Seperti pengeroposan tulang, ya, usia 40 kan perempuan sudah mulai. Kalau laki-laki 60 ke atas baru mulainya, ya. Ya kenapa kok di akhir banyak pasien perempuan, gitu, ya. Karena tadi memang secara fisiologisnya, gitu, ya, memang perempuan akan lebih cepat, gitu, ya. Nah, kalau ini sih proses penularannya akan lebih cepat daripada laki-laki, gitu. Ya enggak, nanti belum lagi ada pasien stroke, ya. Pasien stroke ini sudah mulai lebih muda juga, ya. Dari umur 30-an sudah ada yang pasien stroke, kita sudah banyak umur 30-an stroke kali. Ya kita berusaha untuk supaya mereka bisa kembali bekerja, ya. Jadi mengembalikan fungsi, ya, untuk bisa berinteraksi di masyarakat, mungkin, ya, supaya dia bisa mandiri tadi, gitu, ya. Iya. Sampai nanti di usia lanjut, ya, istilahnya 60-an ke atas, 65 ke atas, ya. Problemnya banyak, itu mungkin bukan hanya satu penyakit di situ, ya. Ada diabetesnya, ada penyakit jantungnya, ada penyakit ginjalnya, bagian penyakit degeneratifnya, gangguan lutut, gangguan bahu, ya, gangguan tangan, gangguan kaki, macam-macam. Dan itu ya tadi perlu ketekunan kita, ya, sama kita untuk menangani pasien seperti itu. Begitu, ya. Berarti untuk evaluasinya, Dok, mungkin masing-masing pasien pasti berbeda waktunya, ya, karena tadi ada yang jangka panjang, apalagi mungkin
untuk anak-anak usia pertumbuhan dan perkembangan memang dikawal terus ya. Betul. Berarti untuk evaluasi tidak selalu waktunya sama ya dok? Tidak sama. Ya. Anak pun ya tidak sama evaluasinya ya. Ada yang kita bisa jangka pendek, ya, ada yang jangka menengah, tidak jangka panjang memang. Ya. Misal pasien anak nih belum bisa duduk nih, umur setahun, ya. Pasti ada sesuatu kenapa anaknya belum duduk. Pasien dulu kan umur 6-7 bulan ya. Pasti ada kalau tunjukkan masalah yang berat sampai 2 tahun dia belum bisa duduk, berarti kemungkinan jalannya makin kecil, mungkin nggak bisa jalan gitu ya. Sehingga kita harus memikirkan untuk jangka panjangnya, ini anak ini harus punya prosedur khusus ya. Dia duduk di kursi roda jadinya ya. Seperti itu, ada yang seperti itu, ada yang umur 2 tahun sudah bisa pasti bisa jalan, tapi umur jalannya mungkin agak telat ya, tapi pasti bisa. Yang penting duduk ya dulu ya. Jadi sebenarnya di kami ini keilmuan kami ini ada masa itunya ya, tenggat waktunya 18 bulan dia harus sudah duduk mandiri ya. Kalau 18 bulan belum duduk, ya tadi kasihan dia akan bisa jalan ya, karena si pinggulnya ini tidak terbentuk. Karena umur 2 tahun kan pinggul terbentuk tuh, sehingga kalau kita kejar itu, main 18 bulan dia harus duduk dulu aja. Kita nggak ngejar dia berdiri jalan dulu, tapi duduk dulu. Kalau udah duduk, pasti bisa jalan. Gitu. Jadi Gitu, intinya bukan? sih sebenarnya mengembalikan kembali ke fungsi, meskipun Ya. fungsinya nggak optimal, tapi Ya. mungkin maksimal Ya. sesuai dengan kemampuan, sehingga peningkatan kualitas hidup pasien tersebut ya dok ya. Betul. Karena kan prinsipnya mungkin ingin mandiri, tidak Betul. merepotkan Ya. orang lain ya, karena kan akhirnya menyangkut juga dampak psikologis ya kalau kita Ya. merepotkan orang lain. Ya, kita kan tidak bisa memaksakan. Kita semua kan sebagai tenaga kesehatan kan pengen pasien kita itu sehat semua ya, kembali sehat lagi gitu kan. Tapi kan ini tidak semuanya Iya betul. bernasib baik ya. Hmm. Ada memang pasien-pasien yang nasibnya tidak baik seperti tadi ya, nggak bisa jalan ya. Pengennya kita jalan sih pengennya juga ya, cuman kalau memang kemampuannya nggak bisa bagaimana gitu Iya. ya. Kita nggak bisa memaksakan Allah jalan, nggak bisa juga. Jadi kita harus tadi adaptasi ya, Iya. adaptasi. Jadi apa yang dia bisa lakukan, misalnya bisa duduk, okelah di kursi roda ya, kursi roda yang biasa. Tapi kalau nggak bisa harus bikin kursi roda yang khusus, bukan ada yang khusus untuk pasien sipil terutama ya. Jadi kursi roda itu bisa tidur, bisa duduk, bisa berdiri ya. Ya cuman memang dari harganya itu kan cukup mahal. Iya betul. Makanya tadi itu ada sebut pekerja sosial medik ya. Dia itu tugasnya itu ya sebagai penyambung antara pasien rumah sakit dan tadi banyak yang membantu ya, sponsor ya, terutama dari dinas sosial tuh tiap tahun ada tuh programnya untuk kursi roda, alat bantu jalan ya, ada gitu ya setiap. Untuk alat bantu medis ya dok ya. Untuk Ada dari dinas sosial itu tiap 6 bulan lah, gitu ya, dipindah-pindah ya. Di kabupaten mana, misalnya di Kuningan, nanti pindah lagi ke Cirebon, ada itu program mereka. Dan juga dari swasta pun banyak ya yang membantu gitu ya. Sedangkan kita itu kan pelayanan kita kan selain umumnya kita juga mulai pasien BPJS ya, dan pasien dari asuransi lain ya. Tapi kan itu kan terbatas. Ya, nggak semuanya bisa tercover. Jadi kita perlu tadi bantuan-bantuan dari pihak yang memang ada ada yang untuk membantu yang tadi ya, baik itu kursi roda, bantu jalan sebetulnya. Dan mereka kan tidak tahu pasiennya di mana aja. Ya itu kita perlu ada itu ya untuk betul. buka. Berarti dok, kalau apa yang saya dengar tadi, berarti kalau hal seperti ini agar bisa berjalan dengan optimal, berarti memang butuh edukasi, butuh informasi, Ya. dan butuh dukungan atau support system yang memadai ya dok ya, Betul. untuk bisa berjalan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan pasien tersebut. Karena kan begini dok, misalnya kalau anak-anak ya jangka waktunya lama. Kalau orang tua nggak dikasih tahu kan mungkin kadang-kadang
mungkin orang tua dengan kita targetnya berbeda. Betul. Kadang-kadang apalagi kan di masyarakat kita kadang-kadang anak saya sudah bisa jalan, anak saya sudah bisa bicara. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau gangguan tumbuh kembang kan mungkin hal ini tidak bisa berjalan secara normal ya, Dok, ya. Jadi butuh informasi yang memadai, edukasi juga ya yang mumpuni, dan support system dari lingkungan ya, Dok, ya. Baik, Dok. Dok, ini di era pandemi COVID-19 ini, apakah layanan rehabilitasi medik tetap menerima dengan ada kriteria? Ya, untuk pasien sih kita tidak bikin kriteria khusus ya. Jadi kalaupun mereka bisa ada yang terpapar COVID, mereka akan menginformasikan ya bahwa saya harus isoman, sehingga mereka tidak bisa ikuti program kita ya. Jadi memang tadi komunikasi kita harus baik dengan pasiennya. Jadi karena kan kita sudah zaman sekarang sudah canggih ya, sudah ada HP ya, ada media sosial, WhatsApp, sehingga komunikasi kita lebih mudah ya. Betul. Jadi kalau pasien-pasien yang memang resiko itu, mereka akan memberitahu juga ya, jadi sama kita yang pasien bisa cukup baik. Dan tadi untuk penanganan di klinik kita, ya tadi kita membagi waktu, ya, membagi jam waktu kontrolnya, hari kontrolnya, sehingga kita tadinya misalnya seminggu 2 kali, kita akan perpanjang di seminggu sekali saja atau 2 minggu sekali ya, supaya kunjungan mereka ke rumah sakit tidak terlalu sering ya, kasihan mereka juga kan kalau sering rumah sakit resiko terpaparnya akan makin besar gitu ya. Ya kan kita mengatur tadi waktunya ya, sehingga tidak terlalu padat kita, dan waktu untuk mendapat giliran itu juga disesuaikan dengan jamnya, sehingga mereka tidak nunggu lama dan tidak menumpuk di luar seperti itu. Oh baik, jadi sudah ada aturannya ya, Dok, ya, bagaimana mengatur penjadwalan ya. Ya, kita sesuaikan dengan masa pandemi. Iya, dan tetap layanan dan mutu dari pelayanan rehabilitasi medik sudah berubah ya, Dok, dengan adanya COVID, pandemi COVID-19 ini. Tapi kita memakai APD juga ya, Dok, ya. Ya, APD kita menyesuaikan itu ya, masker, APD itu, baju, gaun gitu tetap kita pakai gitu. Baik, mungkin Dok ada pesan untuk untuk para pemirsa yang mendengarkan kita mengudara pada pagi hari ini untuk layanan rehabilitasi medis sebagai layanan unggulan Rumah Sakit Sekar Kamulyan, Dok? Ya, baik, bukan terima kasih ya untuk keluarga besar Rumah Sakit Sekar Kamulyan, khususnya untuk masyarakat Kuningan umumnya. Di sini kami Rumah Sakit Sekar Kamulyan sudah punya pelayanan rehabilitasi medik ya, yang meliputi layanan dari pemeriksaan dokter spesialis bidang fisik dan rehabilitasi, layanan fisioterapi, okupasi terapi, dan terapi bicara gitu ya. Karena banyak juga masyarakat Kuningan yang tidak tahu, mereka tadinya misalnya diterapi di Jakarta, di Bandung, begitu mereka pandemi harus pulang ke Kuningan, mereka kemana gitu kan. Banyak juga mereka harus searching dulu banyak di Google gitu, oh ternyata di sekarang yang ada ya gitu. Jadi emang kita perlu promosi dan sosialisasi yang sebaik-baiknya supaya masyarakat tuh tidak kesulitan ya kalau mereka memerlukan pelayanan medis ya, itu bukan. Jadi untuk para pemirsa semua di Rumah Sakit Sekar Kamulyan kita mempunyai layanan unggulan yaitu layanan rehabilitasi medik. Nanti Dr. Hendy beserta tim dan stafnya akan melayani pelayanan rehabilitasi medik. Mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi hari ini memberikan manfaat. Jangan lupa ini ada, Dok, ini juga ada Sekar Duwedang ya. Kita kan sekarang di era pandemi ini, Dok, imunitas kita kadang-kadang menurun ya. Banyak produk-produk minuman yang beredar di luar. Di Rumah Sakit Sekar Kamulyan menyediakan Sekar Duwedang, JNK. Ini untuk meningkatkan imunitas. Ini kalau di shoot, ini saya udah hampir separoh, artinya betul-betul sudah saya minum, sudah saya nikmati. Enak ya Bu ya? Enak bener. Ini tadinya mau saya habisin, tapi kan dikira bohongan, dikira bohong aja. Ini untuk meningkatkan imunitas dan juga untuk meningkatkan antioksidan, Dok, antioksidan. Biar kita tetap muda, tetap bahagia. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perbincangan kita pada pagi ini yang luar biasa.
Mudah-mudahan bincang-bincang ini memberikan manfaat bagi kita semua dan juga meningkatkan layanan, kualitas layanan di Rumah Sakit Sekar Kamulyan, terutama di bagian rehabilitasi medik. Bersama saya sampaikan salam sehat dan semangat untuk semua. Salam sehat dan semangat. Dadah.